Ini banyak sih, banyak yang nanya kayak, saya salah apa ya? Saya dosa apa ya? Saya ada aja masalah di pekerjaan ini. Kok pasangan saya begini? Kok pasangan saya begitu? Banyak hal di mana kita itu merasa mulai mencari-cari siapa yang salah, ya kan? Siapa yang pantas untuk bertanggung jawab gitu. Itu nggak cuma kalian, bahkan even saya juga kayak gitu. Ya iyalah ya, orang gue juga manusia. Kita sama-sama manusia dan itu fitrah. Nah, untuk kali ini gue akan share pengalaman yang semoga ini bisa jadi insight baru nih buat teman-teman yang ada di luaran sana. Yaelah, luaran sana. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Hal yang lumrah ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, yang membuat kita sedih, galau, itu ada fasenya, teman-teman. Fase yang pertama adalah kita kayak shock, ya kan? Shock kayak kok gini gitu kan. Lalu ada masa dimana lu tuh kayak denial, nggak bisa terima, misalkan kayak lu kehilangan orang tua atau orang-orang yang dikasihi, nggak percaya bahwa mereka udah nggak ada. Denial, ya. Lalu setelah deny, lo masih bisa marah di situ, kayak nggak terima bahwa kenapa sih harus harus mengalami ini semua. Kenapa sih orang tua saya dipanggil duluan? Kenapa saya dibuat gak nyaman sampai akhirnya memutuskan resign gitu kan? Ini yang akan kita bahas. So pertama yang harus kita catat adalah itu wajar. So jangan menyalahkan diri kamu bahwa kalau ngerasa kayak lu adalah manusia gagal yang harusnya lu tetap optimis tapi lu ngerasa gak bisa optimis, lu malah lu malah mencari apa yang salah atau siapa yang salah, itu manusiawi, ya kan? Cuman manusiawi saja itu tidaklah cukup. Mengikuti fitrah saja itu tidaklah enough. Kita harus jadi manusia super. Super power. A better version of us yang nantinya kita pantas untuk masuk ke surganya Allah. Setahun yang lalu nih teman-teman, gua memutuskan untuk resign. Everything look nice. Gua banyak dapat fasilitas, bahkan bisa dibilang bos gua agak ngasih gue over facility malahan. I don't know, something like there's something uncomfort. Ada sesuatu yang membuat saya tuh tidak nyaman. Saya masih mencari-cari apa ya yang bikin saya tuh gak nyaman sampai akhirnya saya memutuskan untuk istiqoroh dan juga memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Illogical sebenarnya. Banyak orang tuh marah sama gue, banyak orang tuh kayak gak terima. Lu kurang apa sih ya? Kurang apa sih mbak? Kok bisa-bisanya lu memutuskan untuk keluar? Orang marah sama saya kayak lu gak tahu diri banget sih gitu. Bahkan ketika keluar itu masih mencari-cari kenapa ya aku sampai setidak nyaman itu. Gue berpikir bahwa mungkin karena ketika gue bekerja banyak ibadah yang akhirnya telat, sholat telat waktu, terus banyak dzikir pagi, dzikir petang yang akhirnya miss, gak kebaca, dan harus berpisah mungkin selama 2 hari dengan anak, 2 hari 3 hari gitu. Dan itu rasanya berat banget di saat itu. Gue gak bisa bohong bahwa ini semua itu secara logika harusnya gak masalah. Tapi jiwa gue, hati gue tuh kayak gak bisa menerima. Jadi semuanya jadi masalah di saat itu. Karena apa? Hati berat. Pertanyaannya adalah kenapa hati gue jadi berat? Kenapa hati gue gak bisa menerima ini semua? Sampai setahun kemudian saya bekerja lagi nih. Dapat pekerjaan baru nih teman-teman. Pekerjaan yang tidak lebih ringan dibanding pekerjaan gue sebelumnya, yang mana gue juga harus visit, bahkan sehari harus visit 3-4 customer, dimana yang perusahaan lalu cuma 2 customer dan itu juga gak harus tiap hari juga gitu kan. Dan ini reportnya itu daily tuh setiap hari lu harus input rekaman dari hasil interview lagi, hasil visit lo ke customer. Secara logika harusnya ini lebih berat pekerjaannya. Apalagi gue harus ketok pintu dari depan. Beda dengan pekerjaan gue sebelumnya yang kentok lagi. Beda dengan pekerjaan yang sebelumnya di mana gue ketok pintu dari belakang. Gimana sih maksudnya? Ketok pintu dari belakang artinya saya gak harus pakai prosedur awal ke resepsionis, ke purchasing gitu, enggak.
Tapi langsung ketemu sama orang dan itu dengan mudahnya karena gue udah dapat kontaknya. Kenapa ya kalau yang sekarang itu berasanya gue bisa lebih menerima. Walaupun secara logika itu pekerjaannya jauh lebih berat loh. Job description-nya lebih berat. Ayo, kenapa? Ada yang pernah ngalamin gak kayak gitu? Oh, ternyata ketidaknyamanan yang saya rasakan di perusahaan sebelumnya itu bukan karena Allah menghukum saya gitu. Ya kan sebelumnya gue mikir bahwa aku gak mengerjakan ibadah dengan baik nih, makanya Allah menghukum gue. Secara gak langsung kan gue menyalahkan Allah nih. Oh, ternyata memang Allah sengaja membuat saya saking tidak nyamannya di perusahaan itu sampai akhirnya saya memutuskan untuk resign. Ternyata ada maksudnya. Allah pengen saya itu di rumah dulu gitu setahun. Kenapa? Karena anak gua yang kedua itu butuh perhatian lebih. Sekarang saya baru paham gitu. Baru ngeh bahwa anak gua yang kedua ini itu kan dia ngomongnya nggak banyak, bisa dibilang nggak pernah ngomong lah. Vocabnya waktu itu vocabulary-nya itu di bawah 50 kata. Gue sampai mikir, aduh ini anak speech delay atau gimana gitu kan. Di titik tertentu gue menyadari bahwa bukan speech delay, tapi memang personality dia yang kalau nggak nyaman dia nggak ngomong. Ngerti nggak? Nah, waktu itu gue resign, 3 bulan pertama anak gue tahu bahwa gue di rumah mulu nih, gue nggak pergi-pergi kayak sebelumnya. Dia sangat-sangat happy. Kelihatan lah dari tingkah lakunya. Dia mulai keruntelan sama gue, dia mulai akrab sama gue, dia mulai satu demi satu, dia mulai belajar huruf sendiri. Karakternya memang unik gitu. Tidak bisa seperti kakaknya yang dibilangin doang udah kelar gitu kan. Enggak, dia beda anaknya. Dan selama setahun terakhir itu kayak gue dapetin bonding itu dengan anak gue. Yang sebelumnya gak pernah dapet itu. Bahkan gue pernah merasa bahwa nih anak kok rasanya asing dan dia merasa gue tuh asing buat dia gitu. Even dia anak gue loh. Dia tipe anak yang tahu apa yang dia mau. Ternyata anak gue pengen gue nemenin dia dulu gitu. Itu Allah paham dan Allah buat saya keluar dulu dari perusahaan itu, ngumpulin duit sampai bisa hidup sampai setahun. Baru setelah itu Allah berikan pekerjaan yang lain. Anak gue gimana sekarang? Alhamdulillah ketika gue bekerja, gue pergi, gue visit, bahkan kadang-kadang ngomong, Dek, Mama mau visit, pulangnya besok. Itu dia bisa terima. Yang sebelumnya itu benar-benar yang kayak dia ngambek gitu. Sekarang bisa lebih menerima, bahkan salim. Dia mau nerima telepon gue ketika gue lagi jauh sama dia. Dulu ya boro-boro, pas lagi jauh sama dia, gue lagi di luar kota, gue video call, dia gak mau ngomong. Itu hal-hal kayak gitu mungkin orang lain bisa peka ya. Tapi gue orangnya pekok. Sebenarnya banyak hal yang membuat kita tidak nyaman itu tidak selalu ya karena Allah menghukum. Ngapain Allah menghukum gitu? Ibarat kata kita nggak sholat sekalipun ya Allah akan tetap menjadi Tuhan, tidak berpengaruh terhadap keesaan dan ketuhanan Allah juga. Allah nggak ada ruginya lu nggak sholat gitu. Ngapain Allah uri atau jahil sama lo, ngehukum lo sampai segitunya, ngedolimin lo? Enggak kayak gitu. Allah itu membuat kita tidak nyaman di posisi kita sebelumnya karena ada maksud. Biasanya Allah pengen kita pergi dulu dari lingkungan yang ini, yang sebelumnya. Karena ternyata ada tugas atau amanah yang lain yang Allah mau dari kita. Gue butuh waktu lebih dari setahun untuk memahami kenapa ya gue dibuat tidak nyaman di perusahaan sebelumnya. Kenapa ya gue harus keluar dari perusahaan sebelumnya. Buat teman-teman juga sabar dulu ketika jawaban itu belum didapat. Ketika lu nanya ke Allah, kenapa sih ya Allah saya harus pisah sama dia? Kenapa sih ya Allah orang tua saya harus pergi duluan? Kenapa sih ya Allah? Ada banyak hal yang jawabannya itu harus lu renungin. Ketika lo nyuruh anak lo berhenti main handphone atau adik lo berhenti main handphone, apakah itu gara-gara lu gak suka sama dia? Enggak kan? Karena apa? Karena lu peduli sama dia, lu pengen dia itu belajar, ngerjain PR-nya. Bukan karena lu benci sama dia, bener gak? Karena lu sayang sama dia. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah nyuruh lo berhenti di suatu tempat, menyuruh lo keluar dari suatu tempat, itu bukan berarti Allah ngehukum lo. Tapi karena Allah sayang sama lo.
Allah pengen lu jadi lebih baik. Dan di saat itu, jujur li ya, ini setan bakal banyak banget yang datang ke lo. Untuk apa? Untuk membuat lo berpikiran buruk, berprasangka buruk sama Allah. Salah satu kisah yang gue paling seneng nih sebenarnya adalah kisahnya, ini banyak banget sih ya kalau kisahnya ya. Ya salah satunya kisah ibunda Nabi Musa lah. Gimana sih baru lahiran anak cowok ya kan, anak yang paling digadang-gadang, ganteng, gagah gitu kan. Terus tiba-tiba terancam nyawa si bayi ini. Mau gak mau gitu kan, harus terpisah dari si anak. Ilhamnya dia itu nyuruh dia untuk mengendangkan, tuh apa sih mengendangkan? Menghanyutkan ke Sungai Nil. Logika mana coba yang bisa menerima bahwa gimana sih, katanya mau menyelamatin anak, malah anaknya dihanyutin di Sungai Nil. Gak masuk akal kan? Ada juga harusnya dititipin kemana gitu kek. Allah kasih ilham itu sekuat itu ke si ibunda Nabi Musa. Remuk redam gak sih hati seorang ibu ya, berpisah dengan bayinya, khawatir takut nanti kenapa-kenapa, tapi beliau mengikuti kata hatinya. Dan akhirnya si bayi Nabi Musa itu sampai ke istananya si Fir'aun. Yang mana Fir'aun itu adalah orang yang lagi ngebunuh bayi-bayi cowok-cowok nih di luaran sana. Malah masuk ke istananya si Fir'aun, ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun yang paling dicintainya. Si Asiyah dibuat jatuh cinta dengan bayi ini. Dia memohon kepada si Fir'aun untuk jangan dibunuh. Karena Fir'aun cinta sama si Asiyah, ya udahlah, ya kan? Dan segitu banyak orang mau menyusui bayi Nabi Musa. Bayi Nabi Musanya gak mau disusuin sama mereka. Sampai kabar ke ibunda Nabi Musa. Akhirnya ibunda Nabi Musa datang nih ke istana Fir'aun, mencoba untuk membantu menyusui. Nabi bayi Musa mau gitu. Nabi bayi Musa, salah ya? Bayi Nabi Musa. Maaf ya, kadang-kadang suka ketuker gitu. Dan si ibu Nabi Musa bilang bahwa saya gak bisa tinggal di istana, saya gak bisa jauh-jauh dari rumah. Akhirnya si bayi ini nih, bayi Nabi Musa ini diizinkan pulang ke rumah ibundanya Nabi Musa. Dan disusui tinggal di sana sampai usia 2 tahunan. Sampai disapih. Baru dikembalikan ke istana Fir'aun. Coba Allah aturkan skenario yang seindah itu. Walaupun awalnya kita tuh sedih, takut, worry, gak terima. But at the end, selalu skenario Allah lah yang terbaik. Jadi buat teman-teman, gue ya. Gue menyadari kesalahan terbesar gue di saat itu adalah gue suudzon sama Allah. Gue berburuk sangka bahwa Allah membuat hati gue tidak nyaman karena Allah ingin menghukum gue. Yang mana sebenarnya bukan itu. Itu agar menyelamatkan anak gue yang kedua. Jangan sampai terlambat. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa melihat dari sisi yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman belum sampai ke hikmah itu, sabar. Ya kan? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetap minta agar kita selalu berhusnudzon kepada Allah. So, la haula wala quwwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.